Nah, di setiap sowan itu yang paling membuat saya semangat untuk S3 itu adalah Mbah Maimun Zubair. Beliau bilang seperti ini waktu itu, "Maghfirlahu ya, Allah yarham, le santri iku kudu doktor," kata. Ya, ini semua berkah orang tua. Bahkan kemarin di YN Madura itu termuda saya, PhD pertama dan termuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Cerita, tempat kita berbagi cerita dan inspirasi bersama saya Mela. Teman-teman sekalian, sekarang kita kedatangan tamu yang sangat inspiratif, seorang kiai muda yang sangat menginspirasi menurut saya. Karena ini aja kalau saya lihat dari data listnya, apa saja pengalaman beliau itu panjang sekali. Kalau saya boleh bacakan satu. Beliau adalah awardee program doktoral LPDP di International Islamic University Malaysia, yang sebelumnya juga menempuh pendidikan di Ahgaf University Yaman, betul. Kemudian beliau juga ketua PCINU Malaysia pada tahun 2017 sampai 2019. Selain itu sekarang menjabat sebagai dosen di YN Madura sekaligus sebagai sekretaris Rumah Moderasi Beragama YN Madura, juga koordinator hubungan internasional RMI NU Mabangkasan, dan banyak sekali lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan mungkin nanti beliau sendiri yang akan menceritakan. Kita sambut Kiai Haji Muhammad Taufik. Assalamualaikum Yai. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Yai? Alhamdulillah baik. Iya. Ini dari Pamekasan ke sini berapa jam ini? Sekitar 3 jam. 3 jam ya, tanpa macet itu. Alhamdulillah. Biasanya kan ada kalau lewat Belgia kan ada macetnya. Iya, biasanya di Belgia, di Leiden juga. Keliling dunia Pasar dulu ya kalau iya. Baru nyampe Suramadu kan. Iya. Jadi kita ke Belgia dulu, ke Leiden, terus baru ke sini. Iya. Luar biasa sekali perjalanannya. Jauh ya. Ya bisa bahasa Jawa atau Jawa bisanya cuma ngapunten, matur nuwun. gitu aja. Iya. Jadi kalau saya keceplosan ngomong bahasa Jawa, mungkin nanti bisa minta translate-nya di bawah ini, subtitle di bawah ini gitu. Iya, betul. Oke. Ya mungkin barangkali pertama ini bisa diperkenalkan dulu. Siapa jenengan dan bagaimana kok bisa menerima beasiswa LPDP program doktoral? Iya. Sampai sekarang mendapatkan gelar PhD dari International Islamic University Malaysia. Silahkan. Ya. Saya dari Pamekasan, asli Pamekasan, asli Madura itu. Karena bapak dan ibu itu Madura semua, Pamekasan semua. Lahir 31 Januari. Biasanya. Jadi ibu dan bapak itu hebat. Settingannya itu lahirnya tepat dengan lahirnya NU juga. Gitu kan. Iya. Pinter nama ini. Pinter, padahal nggak operasi itu ya. Iya, kemudian 92 saya lahir. Kemudian saya dididik oleh orang tua, ngaji ke orang tua, dan paman juga ngaji Al-Quran. Kemudian SD di Beranta Pesisir 1. Kemudian lanjut, setelah SD itu disuruh mondok ke Sidogiri ceritanya. Namun karena saya NU nuakal maksudnya. NU sejak kecil ya, NU nuakal. Akhirnya saya milih sekolah SMP Negeri 2 Pamekasan, tapi dengan syarat ngaji ke orang tua gitu, ngaji kitab waktu itu Safinah dan Jurmiyah waktu itu. Bukan diniyah ya, madrasah diniyah kan biasanya Madura itu ada madrasah diniyah siang itu buat anak-anak sekolah dasar. Ada tapi saya juga nuakal juga. Sering terlambat, sering ini karena gurunya nggak sanggup. Iya. Karena dekat dan rumah jadi sering pulang gitu ya. Tapi alhamdulillah setelah SMP itu janji saya untuk mondok ditagih lagi sama orang tua. Namun saya kembali nakal. Akhirnya sekolah SMA Negeri 3 Pamekasan, tapi dengan syarat mondok di Darul Lughah wa Dirasat Islamiyah. Oh, bukan yang di Raci, bukan. Itu di Pamekasan, hampir sama dengan di Dalua, tapi di sana pondoknya masih kecil lah. Diasuh oleh Kiai Haji Ahmad Ghazali Salim LCMHI. Di sanalah saya kemudian mencintai kitab Turath, mencintai bahasa Arab,
karena beliau ketika ngajar itu inspirasinya ya langsung Timur Tengah gitu kan. Nah, di saat saya SMA itu saya sering baca novel Air Cinta itu. Wah, ternyata membaca novel juga. Berarti saya ada kesamaannya ini sama baca novel. Biasanya semalam hatam itu karena saking ininya kan. Luar biasa gitu. Nah, akhirnya punya inspirasi untuk kuliah di Mesir. Nah, setelah lulus SMA Negeri 3 itu saya sama Kiai waktu itu Mesir belum ada pengumuman. Yang ada itu waktu itu ke Al-Ahqaf University di Hadramaut, Yaman itu. Ya sudah, kata Kiai, ikut saja. Nah, saya ikut. Waktu itu tesnya di Dalwa di Pasuruan Bangil. Setelah satu bulan ada pengumuman di Mesir. Tapi waktu itu di Mesir sedang ada isu ini kurang aman karena mahasiswa Indonesia ada yang disetrum waktu itu oleh polisi itu. Akhirnya ada kekhawatiran orang tua, udah nunggu di Yaman dulu katanya. Kalau lulus lanjutkan. Ternyata tapi di Mesir diterima ya? Di Mesir gak sempat ikut tes karena orang tua sudah bulat ke Yaman waktu itu. Alhamdulillah 2009 saya tanggal 1 Oktober itu tiba di San'a di ibu kota Yaman, di Yaman Utara itu. Dan waktu itu pertama kali naik pesawat katanya. langsung jauh. Langsung jauh ya. Jauh. Ya. Saya waktu itu ngelihat ke bawah, ini kalau gak kerasan gimana pulangnya ini kan. Iya. Karena padang pasir semua itu. Nyampe di San'a itu dingin sekali. Tak kirain di sana tempat kuliahnya, ternyata masih nerbang lagi 1 jam ke Hadramaut dan di situ panas sekali. Iya. Tapi sama nggak kayak di Madura? Madura kan juga panas ya? Iya, Madura itu panas tapi masih tropis ya. Nah, kalau di Hadramaut tuh kering, panasnya tuh kering. Jadi ya, anginnya itu panas. Kalau Madura masih dingin anginnya. Dan di sana pertama kali 1 tahun di Mukalla, sekitar 1-2, kemudian 3 dan sampai 10 itu di Tarim Hadramaut. Dan kuliah di sana itu bagi saya itu sangat berat sekali. Kenapa beratnya? Bayangkan 1 semester ini harus hatam 1 kitab. Biasa di pondok itu 3 tahun nggak hatam. Ini 3 bulan harus hatam itu. 1 kitab. Kayak Al-Yaqut An-Nafis, kemudian Minhajut Thalibin itu ya. Kalau di usul fikih ada Ghayatul Usul itu. Dan kalau nggak sampai target, ini lebih dari 3 mata kuliah, ini diberi tiket gratis ke Indonesia. Iya. Dalam artian dipulangkan. Iya. Bahkan ada 1 semester teman saya itu baru 1 semester itu dipulangkan. Bener dipulangkan ya, bukan cuma gertakan berarti. Bukan. Jadi langsung 1 semester gak lulus lebih dari 3 mata kuliah dapat tiket gratis. Ya kami nganter ke bandara dan nangis-nangis lah pokoknya gitu. Berarti kalau nggak kerasan gitu aja ya? Iya. Gitu aja. Jadi kalau nggak kerasan ya sudah nggak lulus aja gitu. Dapat tiket gratis. Alhamdulillah selama di sana alhamdulillah lulus terus. Ya berkah doa orang tua juga dan doa guru-guru, karena orang tua selalu doakan, bahkan kalau saya ujian itu di rumah hataman katanya itu ya. Iya. Dari saking ininya orang tua ya, iya, senengnya saking apa iya. ya, khawatirnya takut gak lulus ya. Saking cintanya pada anak itu. Saking cintanya, ancamannya 1 kalau orang tua itu, kalau gak lulus pulang nikah. Waduh, berat ini kan. Bukan seneng ya. Waktu itu masih bilang saya berat gitu. 2014 lulus, saya waktu itu ya ke Mekah dan Madinah. Nah pulang dari Mekah itu ini ada selama saya kuliah 3 tahun di sana memang kondisi Arab kurang baik. Jadi sedang ada Arab Spring ya. Yeah. Ada pergolakan seperti di Mesir, di Syria, di Tunis, di Libya, di Yaman juga kena imbasnya. Ada semacam gerakan evolusi untuk menurunkan pemerintah. Dan saya melihat alhamdulillah di Hadramaut Tarim itu aman, tapi di ibu kota itu tidak aman. Banyak terjadi pembunuhan dan sebagainya. Berawal dari demonstrasi damai hari Jumat juga, dan ya terjadi clash lah antar kelompok gitu kan. Karena di sana
kelompok bebas membawa senjata. Yeah. Jadi AK-16 biasa di sana. Jadi kalau salah tembak itu ya wes. Sudah, salam sudah itu tahlil sudah itu. 2015 saya rencana lanjut S2 di sana. Oke. Oh berarti S1 ya? S1 di itu Agaf, S1 bukan S1. S2-nya ya? Bukan. Oh, saya kira S2. Ya S1 di sana 5 tahun karena di sana 10 semester untuk syariah. Rencana S2 di sana. Ambil jurusan apa waktu itu ya? Saya ngambil Fakultas Syariah. Fakultas Syariah. Fakultas Syariah. Jurusannya? Fokusnya di Syariah. Fakultasnya Syariah wal Qanun, syarikat dan hukum ya. Tapi saya fokus di Syariah. Syariahnya. Karena kalau hukum itu ya hukum Yaman gitu kan. Iya. Berbeda dengan hukum di Indonesia. Akhirnya saya fokus di Syariah. Dan itu juga arahan dari kiai saya di pondok itu sudah fokus di Syariah, khususnya itu di prodi Syariah. Lulus 2014, waktu itu saya ingin pulang, ingin ke Turki waktu itu. Saya ke Turki, nyampe ke Turki, rencana S2 di sana, karena di Yaman sudah tidak kondusif ya. Meskipun aman tapi kurang kondusif. Saya di Turki, sebentar, saya izin ke orang tua, ternyata orang tua bilang udah pulang dulu nak katanya. Waktu itu tiket ke Indonesia mahal, akhirnya saya ke Malaysia dulu. Ke Malaysia. Jalan-jalan dulu. Ya cari yang murah. Iya. Sekalian jalan-jalan. Jalan-jalan juga kan. Saya lihat kampus juga karena di sana ada IIUM, International Islamic University Malaysia itu. Dan ada teman juga yang sedang kuliah S2. Nyampe di sana rencana 1 hari. Ternyata nyampe di sana disambut orang-orang Madura itu. Akhirnya dibuat undangan itu kan. Dibuat acara-acara kecil-kecil lah. Datang jadi kiai berarti di Malaysia ya. Ya apa ya? Jadi sebenarnya gini, nyampe Malaysia itu saya ini jujur ya. Baru sekarang saya buka. Nyampe Malaysia uang saya habis. Karena nyampe di nyampe di bandara Yaman itu kena denda karena kelebihan bagasi. Kitab itu lebih. Waktu itu saya bawa uang $100 untuk di Turki, ternyata lebih. Harus bayar denda itu $90. Nyampe Turki $10 masih bisa hidup lah. Ada teman di sana orang Madura dibawa oleh teman-teman orang Madura yang sedang S3. Nah, teman saya yang bawa S3 itu sekarang jadi ketua STAI Al-Mujtama di Pamekasan. Bapak Dimyati Ahmad itu yang membantu saya selama di Turki. Namun enggak jadi S2 karena orang tua suruh pulang, ya sudah pulang dulu. Di Malaysia uang tinggal $1. Waktu itu mau beli air nggak cukup di bandara itu. Iya. Akhirnya buat status di Facebook. Akhirnya teman itu jemput saya di bandara, nak jemput pakai kereta katanya itu. Ternyata datanya bukan kereta, mobil. Iya. Datang bahasa mobil. Melayu bahasa ya, Melayu. Bahasa iya. Melayu. Saya nanya mana kereta? Ini kereta lah. Oh, kereta itu macam mobil ya kan. Saya udah tahu itu sekarang walaupun nggak ke Malaysia. Upin Upin ya. Nyampe sana di Shah Alam itu ternyata banyak orang Madura dan dibuat acara lah di sana. Gak jadi kampus, dibuat acara. Semua orang Madura full 5 hari itu. Dan waktu itu apa acaranya? Ya selamatan kayak gitu. Kalau bahasa Maduranya amin-amin pendek lah. Berarti jadi kiainya, diundang jadi kiainya, penceramah atau cuma diundang sebagai tamu? Ya doa-doa lah segitu. No. Gitu. Ada sangunya. Waktu itu banyak yang salaman gitu. Waduh. Ya cukup lah buat kuliah waktu itu S2. Saya hendak mau ke kampus, izin lagi ke orang tua. Saya izin S2 di sini. Kata orang tua udah balik dulu, pulang ke Indonesia katanya. Ya sudah, akhirnya pulang ke Indonesia, nggak jadi daftar. Akhirnya lanjut di Surabaya, malah di Unsuri, Universitas Sunan Giri Surabaya. Dan waktu itu memang nggak ada pilihan lain karena UIN tutup, UIN Surabaya itu, UIN Sunan Ampel tutup, UIN Malang juga tutup. Akhirnya yang buka Unsuri, ya sudah S2 di sana. Sempat ada keinginan untuk pindah. Ternyata semester 2 itu dapat beasiswa dari Mora itu, dari Kementerian Agama. PBSB. Enggak, Mora Scholarship ada dulu itu. Oh iya. Di atasnya PBSB, ada Mora. Sempat dapat beasiswa itu, tapi dengan syarat tidak boleh pindah katanya, harus sampai lulus. Waduh, ya sudah, lulus di Sunan Giri saya tercepat dan terbaik karena tesisnya sudah saya buat waktu di Yaman. Enak gitu.
dan lulus terbaik tercepat. Waktu itu bulan November saya coba LPDP, kurang 1 hari deadline itu. Saya coba sehari, saya kebut syarat-syarat, ternyata gak nututi. Syarat sudah terpenuhi, tapi ketika apply itu enggak muter ya, awelang gitu kata orang Madura, lemot gitu kan. Saya pakai jaringan HP gitu. Iya. Sampai jam 2 baru masuk ke berkas itu. Dan itu sudah ditutup. Akhirnya sudah ditutup. Kata LPDP sudah tahun depan 2016 Januari suruh coba lagi. Karena untuk bulan November itu sudah tutup. Akhirnya bulan depannya itu saya nyoba lagi. Alhamdulillah karena daftar di awal itu sudah persiapan matang. Saya ngambil sertifikat bahasa di UIN Malang, di UINSA juga bahasa Inggrisnya, bahasa Arabnya di UIN Malang. Alhamdulillah apply dan dipanggil untuk wawancara, tes administrasi lulus, wawancara di gedung GKN di Surabaya ini. Dan memang coba-coba aslinya, nggak ada keinginan lulus ada. Cuma saya masih ingat dahulunya waktu saya S2 itu saya sering sowan. Jadi kuliahnya di Surabaya itu Sabtu Mingguan. Sisanya itu saya sowan. Kadang ke Sidokiri, kadang ke Langitan, bahkan sampai ke Gusmus di Mbah Maimun Zubir. Nah, di setiap sowan itu yang paling membuat saya semangat untuk S3 itu adalah Mbah Maimun Zubir. Beliau bilang seperti ini waktu itu, Alhamdulillahu ya, Allah yarham, le santri iku kudu doktor kata. Santri itu harus doktor. Wah, semenjak itu saya semangat untuk S3. Padahal waktu itu ingin menikah ya. Tapi saya tunda menikah, saya S3 dulu lah. S3 alhamdulillah. Ya mungkin berkah doa Mbah Maimun itu saya ikut wawancara di Surabaya di GKN, dan malamnya saya sowan ke Profesor Al-Habib Abdullah Baharun. Ya, rektor Al-Haqaf itu di Indonesia ya. Sedang di Indonesia, sedang buka S2 di Gresik itu. Saya sowan di Kecak Amalan juga. Amalan surat Al-Fatihah itu tawassul lah. Dan alhamdulillah baca itu tenang gitu kan, menghadapi 2-3 profesor di wawancara itu tenang. Ketika SC juga tenang. Bahkan mohon maaf ketika wawancara itu profesornya yang grogi. Iya. Luar biasa. Sampai salah nyebut biodata saya kan, berarti kan grogi dia. Atau tidak terbiasa membaca namanya. Mungkin ya. Karena waktu itu tujuannya saya tujuan kuliah itu di Al-Qarawiyyin University, kampus tertua di dunia yang didirikan oleh Fatimah Al-Fikri di Maroko. Saya rencana ke sana. Tapi kata pengujinya, kata profesor itu, dan sekarang jadi orang besar di PWNU. Profesor Prof. Ahmad Zaki. Oh, Ahmad Zaki. Beliau karena saya mau ke Arab, beliau pakai bahasa Arab dan beliau fasih sekali bahasa Arab. Beliau bilang gini, anta kharij Jamiatul Qarawiyyin. Kamu ini alumni Al-Qarawiyyin University. Saya bilang la ana kharij Jamiatul Ahqaf. Saya ini alumni Al-Ahqaf, tapi saya mau ke Al-Qarawiyyin, saya gitu kan. Berarti kan sudah grogi beliau ini kan. Mohon maaf ya. Grogi enggak ya? Beliau sedang ini sekarang ketua PWN, sekretaris PWNU ya. Mungkin beliau ingat sama saya itu. Dan setelah menjalani tes wawancara, yang paling menarik itu ketika di tes psikologi. Iya. Psikologi saya kan pakai songkok ini kan. Sama pengujinya dari UI itu profesor siapa lupa, nggak tahu namanya. Disuruh buka songkoknya. Oh, masih muda ternyata kata. Dikira kalau pakai songkok ini kan. Wah, ini profesornya kurang main nih. Kurang main di Jawa Timur. Iya, akhirnya umur berapa? 24 waktu itu saya. Yakin mau S3 ini katanya kan. 24 S3? Iya, mau daftar 24. Karena saya lulus 22, 24. Iya, pas betul. Kata beliau, 24 ini yakin mau PhD gitu ya. S3. Iya. Sudah nikah? Belum, waktu itu kan belum. Ya ini apa? Enggak nikah dulu katanya. Enggak, saya kuliah dulu lah katanya. Terus saya bilang, kalau misalnya nikah, istrinya dibawa enggak? Ya dibawa lah kata saya tuh. Yakin lulus? Yakin saya gitu kan.
santri dilawan gitu kan. Iya. Tapi pertanyaan yang paling nyelekit itu seperti ini. Selama S2 ngabdi di mana? Saya ngabdi di pesantren, Bu, Profnya. Gajinya berapa? Nah, saya bingung itu kalau ditanya gaji itu. Karena di Madura itu gak ada gaji ya kalau di pesantren itu. Saya bilang waktu itu saya pernah dikasih 250.000 sama kiai itu 1 tahun, 1 bulan itu 1 tahun, kaget itu. Yang dari UI itu kaget bisa hidup 250.000 itu setahun. Ya bisa lah hidup. Wong kita ini kan NU lah, banyak tahlil kan gitu, banyak tahlilan gitu kan. Banyak dapat berkat. Iya, banyak berkat gitu. Belum kan. amplopnya. Iya itu. Karena barokah itu. Bahkan kalau ketika saya S2 dulu itu ya dapat beasiswa juga kan, saya juga dapat beasiswa jadi bisa hidup lah. Yeah. Kemudian di SC saya istirahat di masjid sampai ketiduran itu, saya nunggu SC itu siang, terlambat 5 menit tapi boleh masuk katanya, setengah jam diberi waktu untuk nulis SC. Yes. Temanya tentang sampah plastik waktu itu. Dan uniknya soalnya bahasa Inggris, saya jawab pakai bahasa Arab. Iya. Tapi diizinkan. Diizinkan karena negara tujuan saya ke Timur Tengah, ke Al-Qurawiyin itu kan. Terus yang paling lucu itu ketika ini FGD itu FGD itu ya. 10 orang itu kan, perkenalan semua. 10 orang itu termasuk saya, yang lain tuh alumni Harvard. Harvard, Oxford. Bahasa Inggrisan semua berarti. Iya, keren semua. Ada yang alumni NU cabang Singapura itu kan. Ada yang alumni NU cabang Australia, NU itu kan. Tokyo. Cuma saya alumni Sunan Giri University of Surabaya kayak gitu kan. Tapi saya pede, sebagai santri saya pede. Jangankan pertanyaan profesor, pertanyaan malaikat nanti saya jawab saya gitu kan gitu kan. Luar biasa iya. ya. Terus temanya juga tentang obesitas. Ini saya masih 5 menit saya belum bisa berpikir apa kok hubungannya dengan syariah ini apa kan dengan jurusan saya ini. Terus ketika hendak mau diskusi itu profesor nanya any question katanya. Waduh, ini pakai bahasa Inggris ternyata FGD-nya ini gitu. Saya bilang I'm sorry Prof, can I speak by Arabic language kata saya itu. Akhirnya profesor nanya ke yang 9 orang tadi itu, anyone can speak Arabic katanya. No katanya, semua sepakat no katanya. Akhirnya gimana dong itu? Akhirnya saya, ini salah masuk tempat saya ini gitu. Masuk bahasa Inggris semua ini. Ya sudah, akhirnya saya dengan PD-nya saya pakai bahasa Inggris meskipun ala Madura itu ya. Karena sudah lama gak ngomong Inggris, selama di Yaman gak pernah kan. Ya sudah. Temanya obesitas, ininya bahasa Inggris lagi kan bingung gitu kan. Tapi saya masih paham ketika teman-teman diskusi itu sudah bicara semua 9 orang. Terus tinggal saya yang belum ngomong kan. Terus ini penguji bilang, ada yang mau beri konklusi enggak? Anyone can give a conclusion gitu. Saya ngacung kan, saya belum ngomong. Yeah. Jadi saya nyimpulkan dari teman-teman itu kalau teman-teman ini muter-muter saya gitu kan. Di kalori dan olahraga, and I would like to give a new solution. The first is halal food and the second back to our nature. Thank you. Saya gitu kan aja. Akhirnya sudah selesai. Thank you Mr. Muhammad Taufik about yang conclusion apa, terus gak paham saya ke belakangnya itu. Selesai sudah diskusi. Jadi memang yang dinilai itu adalah memberikan konklusi dan memberikan new idea kan, ide yang baru kan gitu kan. Dan alhamdulillah halal food itu kan waktu itu masih belum kan, masih belum seperti sekarang. Jadi saya halal food dan itu muncul ya mungkin barokah sowan-sowan itu. Jadi sowan ke Mbah Maimun, sowan ke Al Habib Abdullah Baharun. Munculnya itu mendadak itu ya. Waktu saya dikasih itu kertas untuk nulis ya agak keluar ide itu. Tiba-tiba ketika saya ngomong ada. Itu kan salah satu barokah ya. The power of kepepet juga. Iya, kepepet. Harus ngomong apa gitu kan. Alhamdulillah 2 minggu setelah itu bertepatan dengan Madura United versus Malang Arema waktu itu. Jam 9 semifinal, Madura waktu itu menang
lolos ke final pertama kalinya. Nah, saya waktu itu lihat HP, ada email masuk kan. Ini dari siapa ini, kok ada email malam-malam kan. Ternyata dari LPDP, selamat Anda dinyatakan lulus beasiswa doktoral di luar negeri. Wah, saya itu langsung sujud saya. Orang tua nanya, ini kamu kok sujud apa ini, kok apa karena bola ini? Bola menang. Saya bilang, saya ini alhamdulillah diterima S3. Orang tua itu antara sedih dan senang. Karena senangnya ya diterima S3, tapi gak senangnya karena luar negeri. Iya, ditinggal lagi dan otomatis untuk menikah tambah lama kata orang tua. Anak keberapa? Pertama. Apalagi anak pertama ya. Saya bilang ke orang tua, saya paling lama di Malaysia itu 3 tahun. Tapi syarat boleh S3 dengan syarat tunangan dan nikah. Wah, ini agak berat syaratnya itu. Ya, alhamdulillah sebelum berangkat saya tunangan, dapat 1 semester saya pulang dan menikah. Dan barokahnya ini sudah selesai S3. Selama S3 ini dapat bonus 2 anak, mau 3 ini ya, dan istri 1. Iya. Emang ada rencana mau nyabang? Ya tergantung takdir. Loh. Iya. Wahai istri. Kan kita kan nggak tahu takdir kita itu seperti apa. Terus ya kok bisa dari Malaysia, dari Maroko apply-nya, kok bisa ke Malaysia? Ceritanya panjang. Jadi saya dapat LOE itu Maroko itu lulus 2016 untuk dari beasiswa LPDP-nya lulus. Tapi belum dapat LOE dari Al-Qurawiyin. Nah, saya proses nyari, saya ke Kementerian Agama Pusat. Ternyata harus untuk yang rekom dari Kemenak itu harus lewat 5.000 dokter katanya. Dari LPDP harus enggak bisa katanya. Terus saya nanya ke LPDP. Kata LPDP disuruh milih 22 negara. Ya, Eropa, negara-negara Eropa, Amerika, Timur Tengah, Al-Azhar dan Al-Qurawiyin itu, dan Az-Zaitunah Tunis. Kemudian di Saudi Arabia juga. Kemudian untuk yang Asia itu Malaysia. Bidikan saya itu adalah, saya waktu itu nyoba daftar ke 5 negara, ke Arab Saudi, Al-Imam University itu di Riyadh. Kemudian Libanon saya juga daftar di Da'wah University. Di Brunei saya daftar di Sultan Syarif Ali University itu. Nah, di Malaysia saya daftar 2 kampus, Malaya dan IIUM, International Islam University Malaysia, dan terakhir di Amerika. Nah, LOE yang cepat keluar itu Amerika. Tapi lagi-lagi orang tua nggak ngizini kalau ke Amerika katanya. Ambil jurusan apa waktu itu di Amerika? Ya, Islamic Studies. Ya, di Islamic Studies, kemudian fokusnya di Islamic Law-nya. Tapi ya ini orang tua lagi-lagi nggak setuju. Ya sudah, saya kalau orang tua nggak setuju ya sudah, saya ambil cari istikharah dulu. Sempat ke Mesir. Sudah nyampe ke Mesir, rencana ke Al-Azhar University dan Kairo. Waktu itu ada 2 pilihan. Sampai di sana, ini kok gak kerasan saya ini kan. Tapi akhirnya ketemu dengan teman-teman Madura, akhirnya kerasan. Di antaranya ketemu dengan sosok Aisyah lah. Nah itu Aisyah Air Zaman. Aisyahnya Aida cinta ini. Bukan, adalah. Nah itu yang awalnya gak kerasan, saya kerasan. Nah mungkin karena orientasinya sudah berbeda, kata orang, niatnya sudah berubah. Orang tua bilang sudah pulang aja katanya. Orang tua ini saya agak aneh bang, tapi saya rasakan berkahnya ketika sekarang itu. Jadi ketika kita itu patuh sama orang tua, padahal sudah nyampe ke Mesir ya, sudah nyampe di Kairo, sudah minum sungai air Nil kan ya. Mau tidak mau saya harus pulang ke Madura lagi. Tidak jadi daftar itu, padahal sudah surat-surat sudah saya urus ke KBRI, dapat tazkiyah dan sebagainya. 2 minggu di sana, karena mau dijodohin suruh pulang. Iya. Pulang.
nyampe di Madura itu saya akhirnya suan-suan ke juga, ada waktu itu ada multako di ini, di Tulangan, di pondoknya Gus Ali itu, multako alumni Al-Haqaf Indonesia. Rektor ada. Nah, rektor waktu itu ketika saya suan, saya bilang kalau saya diterima di 5 negara itu, di antaranya Amerika, Libanon, Arab Saudi, Malaysia dan Brunei. Beliau bilang ikhtar Malaysia. Padahal Malaysia waktu itu belum dapat LOE, belum diterima. Sudah daftar tapi belum diterima. Nah, pulang dari Tulangan itu, ini mungkin kewalian beliau, karena beliau suruh bilang pilih Malaysia, Al-Jami' Al-Islamiyah Al-Alamiyah Malaysia, kata beliau. Di jalan itu saya dapat email dan lulus. LOE-nya akhirnya dapat terbit ya. Terbit. Nah, semenjak itu saya, ini mungkin isyarat ini sudah. Dan pernah menanyakan nggak alasannya apa? Saya sempat nanyakan, tapi beliau jawabnya sudah ikhtar Malaysia, ikhtar Jami' Al-Jami' Al-Islamiyah Al-Alamiyah Malaysia, kata beliau. Jadi kalau beliau itu semacam karomah ya. Jadi karena saya yakin beliau itu wali, ya sudah saya diarahkan ke Malaysia. Padahal waktu itu saya berat sekali untuk kuliah di Malaysia. Mengapa? Karena besonya kecil. Iya. Lebih kecil daripada yang lainnya maksudnya? Iya, paling kecil itu Malaysia. Iya, Malaysia kayaknya. Saya rencana itu ke Eropa karena besonya besar. Ke Amerika lah. Ternyata niat saya keliru kan. Ya itu mungkin alasannya itu. Iya, niatnya keliru. Saya Maroko juga karena dekat dengan Spanyol. Kata saya, nanti nonton bola ini mudah. Aduh. Ya itu akhirnya dikembalikan. Akhirnya biar niatnya gak kemana-mana. Iya, biar niatnya fokus. Dan ternyata di Malaysia ini Islamic Studies-nya juga lumayan bagus lah, dari bahkan tertinggi dari Islamic University yang lain, seperti di Islamabad, seperti di Al-Azhar, bahkan Al-Qurwi ini tuh lebih tinggi Malaysia secara rankingnya, ya. Dan dosen-dosennya pun dari sana. Jadi setiap semester itu mendatangkan guru besar yang saya impikan, iya. Saya milih Maroko sebenarnya saya ingin belajar langsung kepada Profesor Dr. Syekh Ahmad Ar-Raisuni, pakar maqasid syariah. Jadi alasan utama itu saya. Bahkan saya bilang ke penguji, ke Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Muzaki itu, milih Maroko kenapa? Alasannya saya bilang, li'anni urid an adrus ila fadilati Syekh Al-Ustadz Ad-Doktor Ahmad Ar-Raisuni. Jadi alasan saya itu utama adalah itu, bukan nonton bola ya. Kalau nonton bola pasti gak lulus itu ya. Ternyata nyampe di Malaysia, Malaysia ini berani mendatangkan beliau. Bahkan kami sempat dibawa ke wakil Perdana Menteri untuk diskusi tentang maqasid syariah itu. Bahkan tidak hanya beliau yang didatangkan, pakar-pakar maqasid yang lain seperti Profesor Jasir Auda itu didatangkan ke Malaysia. Kemudian Profesor Al-Jisani dari Al-Yordan itu yang didatangkan. Artinya saya baru tahu alasan milih Malaysia, profesor itu, rektor itu saya itu karena memang Malaysia ini berani mendatangkan guru besar dari luar itu. Dan dosen pengampu maqasidnya ya dari Tunisia langsung, Muhakkik Ibnu Asyur, Profesor Al-Misawi. Itu kalau ngajar itu sangat luar biasa. Berarti perkuliahannya kalau di Malaysia pakai bahasa Melayu, bahasa Arab atau bahasa Inggris? Nah, karena saya ngambil kampus internasional, International Islamic University, di sana 2 pilihan. Pertama bahasa Arab dan bahasa Inggris. Bahasa Arab atau bahasa Inggris. Sebelum masuk itu ada tes. Jadi dapat LOE itu kemudian langsung masuk begitu saja. Kita dites lagi nyampe sana, tes bahasa Arab dan bahasa Inggris. ITP, ATP ya, Arabic Test Placement itu ya. Kemudian ITP yang English itu ya. Dan ya nilai bahasa Arab saya tinggi, bahasa Inggrisnya pas-pasan. Ya. Akhirnya pilihannya 2 katanya. Kalau ngambil yang bahasa Inggris, ada kelas bahasa 1 semester. Kalau ngambil bahasa Arab, nggak usah, langsung masuk kuliah. Akhirnya saya ngambil yang bahasa Arab. Iya. Saya setelah konsultasi dengan orang tua, sudah bahasa Arab saja.
sudah saya ambil yang bahasa Arab dan full bahasa Arab itu. Kalau yang bahasa Inggris ya full bahasa Inggris, tugas-tugasnya dosen-dosennya. Berarti S1, S2, S3 itu full beasiswa ya? Alhamdulillah full beasiswa. S1 beasiswanya dari mana berarti? Ya dari rektor, dari universitasnya, dari kampusnya. Dari kampusnya. Luar biasa. Iya. Ini barokah ikut orang tua. Mungkin kalau misalnya saya nggak ikut orang tua waktu ke Turki misalnya, saya ngambil Turki mungkin nggak semulus inilah. Ya ini semua berkah orang tua. Bahkan kemarin di Yayan Madura itu termuda saya, PhD pertama dan termuda. Sebelumnya dosen termuda. Iya. PhD. Iya, PhD termuda dan pertama itu di Yayan Madura. Ya ini semua berkah orang tua. Iya. Dan guru-guru juga. Berarti kalau misalkan saya mau tanya, iya, yang memaknai perjalanan panjang jenengan dari S1 sampai S3 ini apa? Yang kalau misalkan ada satu kalimat yang untuk memaknai dari perjalanan panjang ini apa? Yang pertama adalah doa orang tua, doa guru dan tawassul, itu aja. Ya kemudian belajar tentunya. Jadi di samping belajar ya kita harus patuh sama orang tua, dan yang kedua adalah patuh sama guru, dan yang ketiga tawassul itu. Bahkan Rektor Al-Haghof ini ketika saya ikut tes di Yayan Madura, waktu itu sudah ikut tes tapi belum pengumuman, dan beliau sudah bilang kamu lulus 2 bulan sebelum pengumuman itu. Artinya apa? Beliau ini sudah pandangannya ke depan. Tidak tahu nanti saya kalau soal lagi apa ini disuruh apa lagi ini. Tapi memang pilihannya selalu luar negeri ya? Apanya? Pilihannya untuk menuntut ilmunya selalu di luar negeri. Pilihannya kan tadi kan di Sunan Giri karena terpaksa, karena disuruh pulang. Berarti pilihannya selalu di luar negeri. Iya. Kenapa? Ya pertama saya suka pengalaman, saya suka ziarah, ya traveling gitu ya. Ya, suka kalau bahasa NU-nya itu sarjana kuburan ya. Suka ziarah ke kuburan maksudnya. Terakhir Yai, kenapa yang bisa disampaikan untuk santri-santri, adik-adik santri yang sekarang maksudnya punya keinginan untuk belajar di luar negeri atau punya keinginan untuk lanjut studi terus lah. Kadang kan untuk lanjut studi itu bukan privilege bagi semua orang gitu kan. Ada saja apa yang bisa Jangan sampaikan. Jadi bagi santri sekarang ini sudah banyak sekali beasiswa. Jangan sampai santri ini punya alasan nggak punya biaya. Karena sekarang pemerintah kita alhamdulillah sudah sangat memberikan beasiswa, bahkan sejak ada beasiswa santri, sejak MTS MA itu sudah ada. Ketika mau S1 ada dari Kemenak, ada dari Mora, dari PSBB ya. PBSB. Iya kayak Covid kemarin PSBB itu. Padahal di Madura gak ada Covid. Tidak diadakan. Iya, adanya taun katanya. Nah itu santri dari S1 sekarang bahkan sampai S3 itu ada beasiswa. Bahkan LPDP sekarang ada LPDP santri. Dan itu kabar dari teman-teman LPDP, dan itu masih banyak slotnya. Artinya teman-teman santri masih belum banyak yang tahu ini. LPDP santri belum banyak memanfaatkan. Padahal kalau S3 itu yang ditanggung tidak hanya awardee-nya saja, tapi istri atau suaminya, anak ya, maksimal 2. Gak boleh lebih dari 2. Boleh lebih tapi yang sisanya gak ditanggung. Satu swasta ya. Artinya jangan khawatir bagi santri, tetap semangat belajar. Ketika ada beasiswa gunakan kesempatan itu. Karena kalau bukan santri yang gunakan ya paling ya pihak luar nanti. Dan kalau luar ya otomatis ya intoleran. Dan eman juga. Oleh karena itu santri ini harus fokus belajar dan cari peluang, cari koneksi itu. Pinter-pinter tawassul istilahnya kalau dalam bahasa pesantren itu. Tawassul dengan kiai, dengan guru, kemudian dengan orang tua juga. Insyaallah hidup kita ini akan berkah dan akan sukses dunia akhirat seperti itu. Terima kasih Yai. Hari ini sudah datang dan mampir bercerita untuk teman-teman semuanya.
sangat menginspirasi sekali perjalanan panjang jenengan dari S1, S2, S3 full beasiswa, kemudian barokahnya itu terasa sampai saat ini. Ya luar biasa sekali. Iya, dan yang bisa saya petik dari obrolan kita hari ini bahwa berkah itu tidak bisa dilihat tapi kita bisa rasakan. Dan barokah itu tidak terlepas dari orang tua, dari para guru, dari para ulama. Jadi mencintai orang tua, patuh kepada orang tua, patuh kepada guru, dan jangan lupa tadi selalu bertawasul kepada beliau-beliau itu adalah salah satu kunci dalam hidup agar hidup kita menjadi baik, bahagia. Seperti itu, Nggih? Betul. Nggih. Mungkin itu dari banyak sekali yang bisa kita petik sebenarnya, tapi intinya adalah itu yang sangat saya garis bawahi. Teman-teman, terima kasih karena sudah menonton podcast kita hari ini, obrolan kita hari ini. Semoga teman-teman yang di rumah juga bisa mengambil hikmahnya dari Rumah Cerita hari ini. Dan terima kasih, jangan lupa untuk selalu menonton Rumah Cerita setiap hari Ahad jam 2 siang di YouTube channel TV 9. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.